Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat tanggal otomatis ketika suatu data diinput. Contohnya saya menginput data barang. Saya di sini saya menginput data susu, otomatis nanti pada tanggalnya itu terinput otomatis sesuai dengan tanggal sekarang. Minyak, dia akan menginput juga tanggal sesuai dengan tanggal sekarang. Di sini kita tidak menggunakan rumus today karena rumus today itu akan berubah tanggalnya ya sesuai dengan tanggal komputer. Di sini kita menggunakan makro di mana tanggalnya itu tidak akan berubah ya, akan tetap selalu sama, dan ini bisa dihapus. Ketika kita hapus nanti pada tanggalnya juga akan terhapus. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Oke, dikarenakan kita akan menggunakan makro, pastikan bahwa Excel teman-teman itu aktif makronya. Untuk mengaktifkan makro, teman-teman bisa mengambil pada menu file. Kemudian di sini teman-teman pilih pada optionnya, lalu pilih Trust Center Settings. Kemudian pada makro setting, pastikan dicentang pada Enable VBA Makro. Lalu teman-teman okekan saja dan okekan. Kemudian file tersebut tidak simpan pada Excel biasa. Teman-teman harus menyimpan pada file yang mendukung makro juga. Contohnya kita save as atau bisa dengan shortcut F12 pada keyboard. Nanti kita akan menyimpan di folder D atau di drive D. Kemudian nanti save as type-nya kita ubah menjadi Excel Macro Enable Workbook dengan ekstensi XLSM. Atau kita bisa juga menyimpannya pada Excel Binary Workbook. Nah, ini adalah dua file yang bisa mendukung makro. Kita simpan saja dengan ekstensinya yaitu XLSM. Kita save. Nah, lalu barulah kita masuk ke jendela makro. Salah satunya kita bisa menekan Alt F11 pada keyboard sehingga akan masuk ke jendela makro ya. Perlu diperhatikan bahwa di sini terdapat sheet APRI dan sheet Excel. Dikarenakan data kita ada di sheet APRI yang ini, maka kita harus memilih pada sheet 1. Jadi sheet 1 ini adalah sheet APRI dan sheet 2 adalah Excel ya. Kita double klik pada sheet APRI. Ini kita perkecil saja. Oke. Pada generate-nya kita ubah menjadi worksheet. Kemudian di sini kita ubah menjadi change atau ketika ada perubahan change. Jadi ada dua ya. Yang di bawahnya kita hapus saja. Jadi nanti akan kita ambil yang ini ya. Data yang ini bisa kita perkecil datanya lagi biar kelihatannya. Jadi yang kita ambil adalah private sub worksheet change by file target as rank. Kemudian kita buat saja target. Jadi target ini akan mengambil di mana data tersebut terjadi perubahan. Misalnya di sini saya buat rumus target interior color warnanya misalnya ini ya. Nah, ketika ini saya ubah misalnya ini, otomatis dia akan berubah di tempat dimana dia dilakukan perubahan. Jadi targetnya langsung ke D5. Misalnya di C8 saya akan melakukan perubahan, maka targetnya itu berada di C8 ya, karena berubah warnanya ini. Nah, maunya kita makro ini hanya berjalan pada sel D3 hingga D15. Apabila kita mengisi yang di C, maka tidak berjalan ya makronya. Untuk itu kita bisa gunakan intersect. Jadi kita gunakan rumus if. Jika if not intersect, jadi intersectnya yang akan memotong nanti ya target. Jadi target ini sama dengan logika target yang dijadikan perubahan adalah ranknya itu dari D3. Jadi kita maunya apabila menginput di kolom D3 maka nanti makronya berjalan ya. Sedangkan apabila di sel lain atau di row lain itu tidak akan berjalan. Maka kita buat di sini rank. Karena di sini ada dua sheet 1 dan sheet 2, sebaiknya kita buat nama sheetnya sheet 1. Nah, sheet 1 kita lihat ya. Kita sesuaikan ini di sheet 1 adalah APRI, maka kita buat di sheet 1. Kita lanjutkan rumusnya, kita buat sheet 1 titik rank.
Kemudian ranknya yaitu dari D3 ini hingga D15. Kita buat D3 hingga D15, tutup kurung, kemudian is nothing, then maka ya. Jadi rumusnya seperti ini, scriptnya bukan rumusnya ya, jadi scriptnya seperti ini. Jika not intersect target seed 1 rank dari D3 hingga D15 is nothing, then maka barulah berjalan scriptnya atau berjalan makronya. Jangan lupa tutup dengan if. Nah, dengan cara ini apabila kita mengisi di E, dia tidak akan jalan ya rumusnya atau makronya. Dia akan berjalan makronya apabila hanya di D3 hingga D15. Di D17 saya isi juga tidak berjalan. Sekarang kita pengennya yang terinput atau yang terubah saat kita menginput D, yang terubah adalah pada kolom C atau kolom di sebelahnya. Untuk itu targetnya kita ubah menjadi offset. Jadi dengan row ini turun ke bawah ya. Kita harapkan tidak turun ke bawah datanya, tapi tetap, maka kita buat 0, koma atau pemisah argumen ya. Dengan kolomnya, karena kolomnya kita akan mulai dari D3 nih, targetnya misalnya D3 nih. Karena kolomnya kita mau ke kiri, kalau ke kiri, satu ke kiri itu -1 ya. -1 tutup kurung, barulah masuk interior. Nah, seperti itu. Nah, jadi apabila kita mengisi ini, yang berwarna adalah C3. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman mau berubahnya yaitu pada E, maka -1 ini kita ubah jadi 1 plus ya. Jadi dia ke kanan itu +1, berubah seperti ini, akar ke kanan. Nah, oke, saya harap di sini paham. Ini kita ubah menjadi -1. Kemudian tadi maunya kita bukan berubah warna, tetapi berisi tanggal sekarang. Maka yang ini kita hapus ya. Jadi interior warna ini adalah untuk merubah warna. Untuk mengubah date, kita tinggal buat date sini ya, rumus date. Nah, semudah itu ya. Biar lebih afdol, bahwa yang akan dirubah adalah nilainya saja, ada value-nya saja. Jadi misalnya kita buat minyak sini, otomatis akan terbuat minyak tanggal sekarang, tanggal 28 bulan 5 2023. Atau di sini susu, maka akan keluar ya. Apabila kita mengisi di sini, itu tidak akan keluar ya, tanggalnya di sebelah. Nah, seperti itu. Nah, jadi permasalahan, misalnya kita sudah mengisi gula. Nah, saat kita delete, itu tanggalnya tidak ikut terhapus. Itu gampang saja untuk membuat terhapusnya. Kita buat satu logika lagi. Logika di sini, jika target offsetnya ini, oke, kita copy paste saja. Jika targetnya ya, if target sama dengan 0 atau 0, then seperti itu ya, maka target offsetnya value-nya akan menghasilkan nilai 0. Nah, seperti itu. Jika tidak, else ya. Selain itu, jika tidak, maka tutup dengan if. Tutup dengan if. Nah, seperti itu. Jadi apabila pada targetnya yaitu dari D3 sampai D15 itu kosong atau terdelete sepertinya, saya delete, maka nanti data di sebelahnya nilainya akan bernilai 0 seperti ini ya. Selain itu, else selain itu, maka hasilnya akan menginputkan tanggal. Nah, rumus inilah atau script inilah yang dipakai untuk membuat tanggal otomatis dalam Excel tanpa mengubah tanggalnya apabila terjadi perubahan hari atau perubahan waktu. Tentu saja hal ini berbeda dengan rumus today yang dipakai teman-teman. Nah, rumus today ini akan berubah ke tanggal sesuai dengan tanggal komputer. Permasalahan satu lagi, apabila teman-teman mendelete-nya tidak satu-satu ya, tapi sekali banyak seperti ini, saat kita tekan delete itu akan menghasilkan debug error ya.
debug. Nah, untuk menghindari ini, teman-teman bisa membuat sebuah script lagi di atasnya, yaitu on error resume next. Nah, dengan cara ini ketika di blok, di delete, dia tidak akan menghasilkan error seperti yang tadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.